Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan alam yang telah mengajak dan berdakwah kepada umat agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam yang berbahagia ini kita coba untuk mengetahui bagaimana akhlak, kejadian, postur tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, bersama kita pada malam ini kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang telah dirangkaikan, dituliskan, dikumpulkan oleh Al-Hafidh Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala anhu, merupakan kitab yang sangat terkenal dalam menceritakan bab akhlak dan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sosok yang sangat agung dan besar. Dari mulai yang besarnya sampai kepada yang kecilnya tidak lewat dari pandangan dan sorotan para ulama. Coba kita lihat siapa saja pemimpin di permukaan bumi Allah ini yang orang akan tuliskan ceritanya, yang orang akan tuliskan bagaimana keadaannya, yang orang akan tuliskan sifat-sifatnya, bentuk tubuhnya. Tidak akan sesempurna apa yang telah dituliskan oleh para ulama tentang sifat akhlak dan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba para ulama menuliskan, menceritakan dan mensifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala anhu yang coba menyajikan kepada kita kumpulan-kumpulan hadis yang menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Fir'aun yang begitu besarnya dan merasakan jaga sebagai Tuhan. Tidak ada orang yang menceritakan bagaimana hebatnya Fir'aun, bagaimana sifatnya. Kaisar, Kisra, tidak ada. Yang ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sifat Nabi, akhlak Nabi, kejadian Nabi, tubuh Nabi direkod oleh para ulama-ulama sekalian. Sebab itu tuan-tuan, jelas bila orang kata tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Amboi, kalau kata cinta langsung lah. Tak cinta maka tak kawin. Saya pastikan tuan-tuan ketika mau kawin dengan calon istri pasti ingin kenal, betul tidak?
bagaimana hidungnya, bagaimana kupingnya, bagaimana tubuhnya, bagaimana cantiknya, bagaimana akhlaknya, betul? Betul tidak? Atau kita mau kawin, saya punya anak mau kawin enggak? Oke, saya kawin. Mau seperti itu? Enggak, tentu kita reject. Hidungnya macam mana tuan? Mancung ke masuk dalam? Giginya macam mana tuan? Mancung ke masuk dalam? Kulitnya putih kah? Atau hitam kah? Kata tuan tu tak putih, tapi tak hitam. Terus tu pula apa? Kata orang lah hitam-hitam ditampuk apa? Manggis. Walau hitam dipandang manis. Oh, okeylah, tak masalah. Yang penting tahu kita manis pula kan. Hitam-hitam sipulut apa? Sila sipulut. Walaupun hitam hati terpaut. Okeylah tu. Timbang kata tiba-tiba nak kahwin, kita tengok Masya Allah, tabarakallah, hitam legam. Jadi walau bagaimanapun Tuhan ingin mengawinkan seorang perempuan, Tuhan mesti tanya dulu, hidung macam mana, muka macam mana, betul tak? Betul tak? Ini kita kata saya sayang Nabi, cinta Nabi. Masya Allah. Ditanya macam mana muka Nabi, kita tak tahu. Makanya Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis yang menceritakan bagaimana wajah Nabi, postur tubuh Nabi, bagaimana wajahnya, mukanya Nabi, bagaimana kulitnya Nabi, bagaimana rambutnya. Rambut pun dikasih tahu, rambut. Bagaimana bidangnya, tubuh Nabi. Semuanya akan disebutkan oleh Imam Tirmidzi agar kita lebih kenal dengan Nabi dan agar kita lebih cinta Nabi. Ini tuan-tuan sekaliannya, kepentingan kitab Syama'ilul Muhammadiyah agar kita semuanya mengenal Nabi. Jadi makanya kalau tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin lagi. Hati-hati tuan-tuan, kalau kawin lagi nanti macam-macam semuanya menangis. Dia kata sakitnya tu di sini. Ini lagi gila-gilanya di Indonesia lagu. Sakitnya tu di sini katanya. Kena diduakan. Kalau perempuan tak mau diduakan, 3 kan, baru diam dia. Tuan-tuan sekaliannya, apa yang telah dikumpulkan oleh Imam Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syama'il Muhammadiyah merupakan sebahagian daripada hadis-hadis yang menceritakan Rasulullah SAW. Tapi ini merupakan hal yang memadai bagi kita jika kita ikuti dari awal sampai akhirnya. Saya tidak memperbanyak mukadimah tentang kitab ini. Baik kita langsung membacanya dengan keberkatan, saya ingin membacanya dengan sanadnya langsung, agar dapat berkat langsung kita membacanya dengan sanadnya sebagaimana kitab itu. Jadi mohon sabarlah. Kalau kita baca sanad itu maknanya saya kata dari mana-mana jalur hadis itu datang. Ya tuan-tuan sekalian ya. Macam kita lah ada berita daripada mana kau ceritakan? Dari mana kau dapat cerita itu? Ini pun hadis ini punya jalur datangnya hadis itu kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad kami kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang ciptaan tubuh, postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-abhar wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatat wala bi-sawti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanatan
فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Kulit baginda Rasulullah tidak terlalu putih. Dalam beliau jadi mengatakan tidak terlalu putih seperti kapur dan tidak terlalu hitam. Rambut baginda Rasulullah SAW tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Maknanya tidak seperti orang apa? Orang Korea. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Rasulullah SAW menjadi rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Baginda SAW tinggal di Mekah 10 tahun namanya dan di Madinah 10 tahun. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda ketika waktu usia baginda 60 tahun dan tidak terdapat pada kepala dan janggut baginda itu lebih daripada 20 rambut yang berwarna putih atau beruban. Hadis ini tidak menjelaskan kepada kita yang pertama, Rasul tidak terlampau tinggi dibandingkan dengan orang-orang biasa pada masanya. Kalau kita sekarang kebiasaan kita 170 cm dari mulai 165 ke 170, ya, itu biasa. Nah, Rasulullah SAW itu perkiraannya seperti 170, ya. Kalau dahulu umpamanya orang kebiasaannya 2 meter, maka Rasulullah itu agak sedikit lebih dibandingkan orang, tapi tidak terlampau tinggi. Tapi juga beliau tidak rendah, ya. Karena kalau orang rendah ini dianggap remeh, dianggap sepele. Lagi berfoto, lagi bersama, iya, masya Allah katanya, bawah. Mana Rasulullah SAW tidak terlampau tinggi, tidak juga rendah. Di antara kaumnya boleh kita katakan Rasulullah SAW itu tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi dari Rasulullah. Bila Rasulullah ada, maka Rasulullah itu nampaknya lebih tinggi daripada dia. Ini pula hebatnya Rasul. Ini ada orang paling tinggi, jelangkung kata orang Indonesia, atau jerapah. Nah, ada orang paling tinggi. Ketika orang yang paling tinggi itu berjalan dengan Rasulullah, maka dilihat Rasul lebih tinggi daripada dia. Jika orang tersebut tidak bersama Rasulullah, maka Rasulullah seperti biasa. Ini kemuliaan dan kehebatan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita katakan orang terlampau pendek, seperti bahasa kita semekot, semeter kotor. Tahu apa semekot? Orang-orang kati. Sini apa namanya itu yang sedikit-sedikit. Allah berikan mereka cuma untuk 1 meter saja, tak lebih. Itu pun kadang-kadang tak sampai 1 meter, kotor lagi. Nah, ini tentu kita memandang orang ini kurang sempurna. Tapi Rasulullah begitu sangat sempurna sehingga tidak terlampau tinggi. Kalau orang terlampau tinggi pun jelek tahu. Apa katanya? Jelangkung. Kalau tak jelangkung, jerapah. Kalau tak jerapah apa? Yang elitrik. Betul tak? Jadi bahan hinaan kan? Tapi Rasulullah tidak terlampau tinggi, juga tidak rendah. Menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Nabi. Kemudian setelah menceritakan tentang tinggi postur tubuh Rasulullah, menceritakan tentang kulit Nabi. Kulit Nabi itu putih, tapi tidak terlampau putih dan tidak hitam. Kulit Nabi tidak hitam. Bagaimana tidak terlampau putih? Ada orang yang punya kulit terlampau putih sekali, sehingga seperti kapur, jelek. Atau kulit yang seperti kulit kuntilanak. Pernah lihat? Oh, kuntilanak enggak pernah lihat. Macam mana mengatakan ya? Maksudnya kulit kuntilanak itu dia mukanya disapu dengan bedak tebal. Nah, itu putih kapur namanya. Rasulullah putih bukan seperti itu. Tapi karena putihnya Rasulullah, ya, kadang-kadang kena matahari agak kemerah-merahan.
Yang macam kita ini namanya sawo matang. Betul tidak? Tapi Rasulullah lebih putih daripada kita dan tidak terlampau putih. Nah, kita katakan kulitnya Rasulullah sangat bagus. Bila dilihat memang benar-benar sempurna. Ya, yang macam kita ini boleh katakan kulit kita termasuk kulit orang-orang yang bolehlah kita katakan tidak terlampau corok. Orang kulit Asia Tenggara kebanyakannya sawo matang. Coba kalau kita tengok kepada Afrika, andaikan Nabi itu hitam, tentu orang akan menceritakan, wah hitam, Nabi hitam. Enggak, itu kulit orang-orang Afrika. Saya lihat kulitnya sama dengan warna rambutnya. Masya Allah. Kalau waktu saya di Mesir dahulu kan selalu saya jumpa sama orang Nigeria, orang Afrika. Saya bandingkan kulit dengan rambut sama warnanya. Masya Allah. Yang putih cuma satu saja, giginya. Saya tak pernah tengok putih kecuali gigi. Gigi memang semua mereka putih. Bila tersenyum nampak putihnya. Mata mereka kebanyakan agak merah sikit. Ya? Jadi kesempurnaan kulit Nabi SAW, ya, itu merupakan menunjukkan bahawa Rasulullah memang orang yang putih. Jadi ada orang kata Rasulullah SAW itu kulitnya putih, berarti sudah punya kulit putih. Dia coba untuk memutihkan kulit dengan mandi air susu, buat apa lagi? Krim bengkuang, krim macam-macam. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau memang kulit itu hitam, sadar diri, ridho terhadap apa yang Allah berikan. Ridho. Apalagi laki-laki. Laki-laki ini hitam pun laku juga, jangan sedih. Kalau perempuan hitam macam mana, tak perlulah pakai bedah plastik. Nah, ridho kepada Allah, hitam-hitam itu insyaAllah laku juga. Macam kata orang, hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang menanti. Itu dia. Yang kemudian nak mengatakan tentang rambut Nabi. Rambut Nabi ini tidak taja'ud. Apa itu taja'ud? Tidak keriting ikan macam orang Afrika. Keritingnya kecil-kecil, tidak. Tapi tidak juga rambut Nabi SAW itu lurus. Lurus sekali, tidak seperti tengok orang Korea seperti Jepun. Jepun sama Korea lurus-lurus rambutnya. Nah, ini ada yang buatkan begini, begini, karena lurus sangat. Nabi SAW rambutnya tidak seperti itu. Tidak terlampau lurus, juga tidak terlampau ikal. Maka kita kata ikal mayang, seperti gelombang. Itulah cantik Nabi SAW rambutnya. Kenapa dengan rambut? Rasulullah sangat memuliakan rambut. Rambut ini tuan-tuan nikmat Allah. Tuan karena sekarang ini punya rambut dah, makanya tuan tidak pernah merasa rambut itu nikmat Allah. Betul tak? Saya lihat di Mesir, karena tidak ada lagi rambut di sini, yang hidup cuma di sini, maka dia panjangkan sini sampai ditutupkan rambut yang sebelah sini. Ya Allah, begitu pentingnya rambut baginya. Setelah hilang rambut tengah-tengah. Tuan-tuan punya rambut sekarang ini tidak mengerti itu rambut nikmat Allah karena kita masih ada. Bayangkan kalau tidak ada rambut. Kita berusaha bagaimana supaya menumbuhkan, menanam rambut lagi. Makanya kata Rasulullah, "Man lahu sya'run falyukrim sya'rahu." Siapa yang punya rambut, maka hendaklah dia muliakan rambutnya. Pakaikan dia apa? Minyak rambut. Bersihkan rambut tersebut. Jangan tak bersihkan. Rasulullah bersihkan rambut. Jangan seperti orang tak pernah minyakkan, tak pernah buat sisir dan sebagainya. Macam hutan Gunung Ledang. Semua benda di situ. Ya. Maka kita ikut sunnah Nabi, memperbaiki rambut kita. Nabi SAW rambutnya bagus. Rasulullah SAW suka dia sisirkan rambut tersebut, tapi tidak sering-sering sekali. Kadang-kadang beliau mensisirkan rambut. Kemudian Anas mengatakan Allah Subhanahu wa taala melantik beliau sebagai rasul berumur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun ini umur yang memang benar-benar matang, dewasa, paham, sempurna hikmahnya. Seseorang kalau masih
masih umur 20 tahun ada sedikit kadang-kadang kekanak-kanakan. Apalagi zaman sekarang ya, kawin umur 20 tahun. Ini orang dah kawin punya anak 2-3 tetap masih main game. Betul tak? Umur 30 tahun masih lagi punya anak-anak. Tapi bila umur sudah 40 tahun, di sini kesempurnaan seseorang, akalnya akan masak luas. Makanya Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Pada masa itulah tuan-tuan sekaliannya, yang pemikiran itu luas, mata dan sebagainya. Maka bagi orang yang berumur 40 tahun pada masa itu jugalah mereka sudah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Makanya ada para ulama mengatakan siapa saja orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun tapi tidak bertobat kepada Allah, ditakutkan dia itu mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Kalau sudah umur 40 tahun masih lagi mensabung, masih lagi minum khamar, minum arak, berganja, berdagang, masih lagi gila perempuan, masih lagi gila kaki macam-macam, kaki gajah, kaki lembu, kaki ayam, tak apa-apa kaki, maka jauh dia akan bertobat. Ditakutkan dia su'ul khotimah. Ini tuan-tuan sekaliannya, mari kalau kita sudah sampai 40 tahun dekat-dekatlah ke masjid. Mulailah kita datangi masjid, sholat, istighfar, kembali kepada Allah. Kalau sudah sampai 63, 62, 61, itu sudah lampu kuning. Maknanya Tuhan sebentar lagi jam. Nah, kenapa? Pesawat pun dia punya waktu tahu. Sekian tahun tak boleh digunakan. Ni kita pun dah sampai 60 ke atas, dia sudah buatkan lampu kuning. Maknanya tuan-tuan sudah dekat dah yang kubur, ya. Sudah dekat yang kubur, maknanya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berada di Makkah selama 10 tahun. Ini dalam satu riwayat. Tapi riwayat yang juga sahih menyalahi riwayat ini. 13 tahun Rasulullah SAW berada di Makkah setelah diangkat menjadi Rasul. Dah 13 tahun. Jadi bagaimana para ulama memilih riwayat yang 13 tahun, walaupun ini riwayat sahih, tapi dia termasuk riwayat yang sah. Kenapa? Karena di sana ada riwayat yang lebih kuat mengatakan Rasulullah setelah diangkat menjadi Rasul itu 13 tahun lamanya di Makkah Al-Mukarramah. Baru setelah itu melaksanakan hijrah, ya, kemana? Ke Madinatul Munawwarah. Dan berada di Madinah selama 10 tahun. Jadi pertama sekali selama 13 tahun Rasulullah mengajarkan umat tauhid, memperkuatkan tauhid mereka, mengajarkan kepada umat agar tauhid mereka kuat, yakin kepada Allah. Sebab itu kita tengok kebanyakan ayat-ayat Makkiyah menceritakan tentang ketauhidan Allah, seperti Qul huwallahu ahad, agar umat memiliki kekuatan. Maka sebelum kita mendirikan satu negara, mendirikan satu bangsa yang berpegangkan dengan hukum Allah, maka kita mesti perkuatkan dulu tauhid mereka. Kuatkan dulu tauhid mereka. Bagaimana kita mau berhukum ke Allah? Tauhid mereka sendiri pun masih lagi seperti apa? Tempe sama tahu. Tahu tempe tahu? Maka kita perkuatkan sebagaimana Sumayyah yang dibunuh untuk mempertahankan bahwasanya Allah itu Tuhannya. Yasir dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena dia mempertahankan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama sekali kita kuatkan kepada umat kita agar mereka benar-benar bertauhid. Kalau mereka sudah benar-benar bertauhid, maka mereka akan yakin Allah itu senantiasa menjaga mereka. Allah melihat mereka sehingga mereka tidak akan berbuat dosa. Malu untuk berbuat dosa karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Kemudian
fase atau bahagian di Madinatul Munawwarah mulailah berdatangan hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam yang dijalankan di sana karena keadaannya lebih aman dan lebih memungkinkan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW diwafatkan berumur 60 tahun. Dalam riwayat ini mengatakan seperti itu. Dalam riwayat yang lebih kuat lagi, di sana dikatakan Rasulullah meninggal umurnya 63 tahun, karena di Makkah dia 13 tahun, di Madinah dia 10 tahun, tambah 40 tahun. Berarti semua berapa? 63. Coba bayangkan perjuangan Nabi untuk membesarkan Islam, untuk memperjuangkan Islam hanya setakat 23 tahun. Tapi 23 tahun Rasulullah telah berhasil menyebarkan Islam di Makkah, di Madinah, di Jazirah Arab, bahkan Islam sampai ke bagian-bagian yang lainnya. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala memutuskan daripada tujuan perjuangan kita kalau kita berjuang dengan ikhlas dan menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Soal itu kita lihat perjuangan Nabi yang singkat, boleh kita katakan singkat. Kenapa kita katakan singkat? Karena untuk merubah ideologi, untuk merubah pikiran orang itu makan waktu yang sangat besar, makan waktu sangat lama. Tapi baginda Nabi SAW hanya 23 tahun mampu menghilangkan ideologi penyembahan Tuhan yang mereka itu bukan Tuhan sebenarnya, menghilangkan segala pemikiran-pemikiran syirkiyah, jahiliyah. Inilah kehebatan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya dalam hadis ini menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pada masa itu memiliki uban, tapi tidak lebih daripada 20 helai uban, baik kalau kita katakan di rambutnya ataupun di janggutnya. Masya Allah, tuan-tuan, uban pun orang tahu berapa helai. Kalau saya tanya sama tuan-tuan berapa banyak, berapa helai uban tuan-tuan, tak tahu pun kan? Tahu tak tuan? Berapa helai? Tak kira uban rambut pun tak tahu kita. Ini baginda Rasulullah begitu perhatian para sahabat melihat dia, mereka tahu berapa banyak jumlah ubannya, tidak lebih daripada 20 helai uban. Ya, Masya Allah. Tapi Rasulullah beruban tuan-tuan bukan disebabkan oleh apa? Uban Rasulullah saat ini disebabkan memikirkan umat, memikirkan umat bagaimana mereka nanti di akhirat. Nah, kita kenapa beruban? Pertama karena memikirkan bagaimana menambah umat. Yang kedua bagaimana caranya kita mengasih makan umat, yaitu anak kita itu. Pertama kita mikirkan bagaimana nambah umat anak kita, nambah umat itu. Tak punya anak, mikirkan pula kepala ini bagaimana nak kasih makan anak itu, kasih makan umat. Sehingga begitu banyaknya permasalahan, datanglah uban. Uban yang pertama bagian kanan, karena otak dia menggunakan kanan, baru kiri. Tuan-tuan sekalian ya, Rasulullah SAW memang dikatakan orang yang beruban tapi tidak lebih daripada 20 uban. Ya. Wabila qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sha'ru laysa bija'din wala sabtin asfar al-lawn idza masha yatakaffa'u. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apabila beliau menyifatkan Rasulullah SAW, maka beliau berkata
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Baginda Rasulullah SAW bertumbuh sedang di antara kaumnya. Mana kata kalau berjalan sama begitu tak ada nonjol ke atas, sama. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Rambut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ikal bergelombang, ikal mayang kata orang Melayu. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging. Maknanya bukan baginda Rasulullah gemuk. Tak gemuk Rasulullah, tapi gempal. Dagingnya itu kuat. Kalau macam saya ini kan, ini Masya Allah ya. Nah ini gemuk namanya ini. Ini berkat daripada makanan. Tuan-tuan ini semua yang kurus-kurus ini makannya nggak berkat kali ya. Kalau saya makan sepiring, alhamdulillah berkat, nonjol ke depan. Ya, Rasulullah SAW tubuhnya Masya Allah, dia tidak gemuk, ya. Rasulullah tidak gemuk. Itu perutnya Rasulullah SAW lurus. Jadi kalau saya berdiri, perut saya itu macam gunung ledang, begini. Nah, itu alhamdulillah berkat. Saya ridha dengan apa yang Allah berikan. Jadi begitu sempurnanya Rasulullah, seorang laki-laki, perutnya itu yang perut lurus, mendatar, itu merupakan pria-pria jantan. Tapi tak kurang juga saya jantan ya. Jadi baginda perutnya itu tidak membuncit. Biasa kalau perempuan tengok suami yang buncit, dia kata, bang, besok abang bersukan lah bang, katanya. Kau tak suka ke abang punya buncit? Tak bang. Seronok suami buncit, tahu boleh dimain-mainkan buncitnya. Tak bang, tak suka buncit. Begitu. Jadi baginda tidak buncit. Dia perut datar, dari dada sampai ke bawah datar, bagus. Kok kita kata macam orang-orang yang atletik, dia punya perut tu, Masya Allah lah, baik. Ini saya kelewatan bacanya. Minta maaf saya teralih. Baginda Rasulullah SAW daripada hadis yang kedua, bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda SAW bertubuh baik. Baginda Rasulullah tidak terlalu keriting rambutnya dan tidak terlalu lurus. Baginda SAW memiliki kulit putih kemerah-merahan. Maknanya putih kemerah-merahan ini macam orang-orang yang kita tengok bila matahari mengenalkan tubuhnya maka akan datang merahnya. Kalau macam kita hitam begitu tak akan nampak merah lah. Cuma ada merah, kulitnya hitam dan tidak terlalu keriting rambutnya dan tidak terlalu lurus. Baginda SAW memiliki kulit kemerah-merahan. Apabila baginda SAW berjalan sedikit condong ke hadapan. Maknanya seperti ini, perlu dipraktekkan. Rasulullah jalannya seperti ini. Maaf ya, seperti mau turun ke daripada bukit, jalan cepat. Nah, bukan jalan nyantai. Kita jalan nyantai. Kenapa? Terlampau banyak shopping. Nengok. Sebab itulah kita kalau jalan nampak banyak-banyak syaitan. Jalan tengok awet, cumpul lagi. Kita tengok astagfirullahaladzim. Rasulullah tak. Kalau kita jalannya kencang seperti itu, ya, kencang dalam Rasulullah, maka tidaklah nampak benda-benda yang diharamkan. Tuan-tuan sekaliannya, orang Malaysia sekarang ini sudah tidak lagi jalan-jalan, sudah semua pakai kereta. Betul tak? Masjid dekat saja, hanya berapa kali pakai kereta juga. Makanya Malaysia ini banyak orang yang penyakit kencing manis. Apa pasal? Berjalan malas. Semua pakai kereta. Kereta itu bid'ah tuan. Bid'ah. Jadi tak apa kalau bid'ah itu nak kasih sama saya pun tak apalah. Betul saya katakan sekarang orang nak pergi ke masjid pun pakai kereta. Saya dari Kelantan sampai ke Johor saya tengok begitu dekatnya masjid pakai kereta juga. Jalan kaki pun sampai tak jauh mana. Ini payah kita jadinya. Tuan-tuan sekaliannya, Rasulullah suka jalan. Kenapa? Karena
jalan ini tuan-tuan memberikan kesehatan bagi kita. Dan bila Rasulullah berjalan, jalannya kencang, seolah-olah seperti mau turun daripada bukit ke bawah. Ya, seolah-olah seperti turun daripada bukit ke bawah. Begitulah perjalanan Rasulullah SAW, dan matanya menunduk ke bawah. Tapi hati-hati juga jangan tertendang buat tiang. Kalau orang tengok begini, tengok depan juga. Ya, tengok depan. Jadi inilah sistem Rasulullah berjalan. Tadi saya praktekkan jalanku, kena jalan ini kalau semuanya. Rasulullah jalan kencang. Kadang-kadang para sahabat mengejarnya, hampir ketinggalan mereka. Apalagi tuan-tuan kita pergi shopping nih di plaza kan? Di mana di PJ, di mana kita punya shopping, kan banyak situ perempuan yang terbuka. Jadi kalau kebanyakan kita pergi ke sana, iman itu kadang-kadang runtuh. Betul tidak? Betul tidak tuan-tuan? Makanya berjalan itu mesti kencang. Nah, ada orang mau beli belah, bukannya barang tengoknya, tukang jaga barang itu tengoknya. Alhamdulillah. Nah, saya tak cerita tuan-tuan lah, tuan-tuan baik-baik belaka sini. Ini orang kampung saya. Nah, orang kampung saya beli belanja itu, dia tengok barang, bukan barang dia belanja. Dia saja tengok orang yang jual barang. Ada dia tanya, harga berapa ni? Harga sekian. Nah, kalau ada harganya berapa? Nanti angkut juga istri bini. Nah, ini membahayakan. Wa bila qala haddatsana Muhammad bin Bashar yani al-Abdiyah qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra bin Azib bin yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marfu'an ba'ida ma baina al-mankibaini 'azim al-jummah ila shahmati al-udhnaini alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Berkata Barra bin Azib, baginda Rasulullah SAW merupakan seorang yang bertubuh sedang, tidak terlampau tinggi, tidak pendek, jauh di antara kedua bahunya. Makna jauh ini bidang. Tahu bidang ya? Bahasa bidang. Tahu tuan-tuan bidang? Bidang antara bahu dengan bahu jauh namanya bidang. Bahasa Indonesia apa? Bidang juga kan? Jadi antara ini dengan ini bidang, maknanya memang seorang yang atletik. Kalau orang penyakitan tuh gini. Nah, macam saya lah. Macam saya ini bidang juga ada, alhamdulillah. Tapi bidangnya sedikit jenah. Kalau Rasulullah cantik betul, masya Allah. Ototnya juga masya Allah. Nah, tapi yang kurus minta maaf. Yang kurus-kurus ini tengok otot tak langsung. Dan biasanya orang kurus tidak bidang, nampak langsung tulangnya. Tapi bersyukurlah yang kurus-kurusnya. Alhamdulillah, itu pun alhamdulillah kita masih boleh lagi hidup. Jadi bidangnya Rasulullah SAW antara sini dengan sini jauh. Namanya binaraga. Kalau bahasa Malaysianya apa? Yang orangnya tubuhnya elok tuh gimana? Bina apa namanya? Binaraga juga. Bina badan. Kalau bahasa Indonesia dia kata binaraga. Tapi kalau yang kurus namanya bukan binaraga, binarangka. Bina apa? Rangka. Sebab rangka tulang saja. Nah? Kemudian Rasulullah SAW memiliki lebat rambutnya. Rambut Rasulullah lebat sampai menutupi kedua cuping atau telinga, sampai ke sini. Telinga ini sampai ke sini bawah rambutnya. Kalau yang di bawah pula sampai dekat dengan bahu. Yang di bagian sebelah sini dekat di bawah daripada cuping atau kuping ini. Ya. Ini rambut Rasulullah tidak botak. Rambut Rasulullah tidak seperti kita. Di zaman-zaman dahulu orang gunakan rambut seperti itu. Sampai bawah kuping ke bawah. Sudah? Itu sunnah hukum. Yang kita ikutkan sekarang ini potong sini, potong sini, potong situ. Panjangkan, macam orang gila dah. Ikut siapa namanya itu? Leonardo kah pemain bola itu? Yang pemain bola siapa namanya tuan-tuan? Saya tak tahu nama. Ikut rambut dipotong sini, potong sini. Nah, ini dia kata cantik, tapi kalau kita kata itu belai lah, jelek. Rambut Rasulullah panjang, yang bagian kanan kirinya di bawah daripada cuping. Sementara yang di bawah ini sampai keberkat dengan bahu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau memakai pakaian warna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda Rasulullah. Masya Allah. Sunnah, bahkan kata ulama boleh hukumnya kita memakai pakaian merah. Saya kata macam di Malaysia dia orang tak tengok kali sama warna. Kalau di Mesir, orang Mesir sangat perhatian sekali dengan warna. Sangat jarang saya melihat orang Mesir pakai warna merah. Apalagi di Saudi Arabia, sangat jarang. Tidak tahu saya kenapa. Kalau di Saudi Arabia yang paling banyak gunakan kutra penutup kepala itu warna merah, tapi baju tak pernah mereka pakai warna merah. Tapi kalau orang Malaysia ni, saya tengok, perhatikan, suka dia pakai baju merah. Tak apa. Kerana baginda Rasulullah pernah memakai baju merah. Manakala seorang sahabat Bara bin Azib melihat Rasulullah pakai baju warna merah, maka ternyata Nabi itu lebih bagus, lebih indah, lebih tampan. Nah, kita katakan ketika Nabi pakai baju merah, memang Rasulullah SAW sangat layak pakainya. Dan Nabi pakai baju apa saja pun layak dan bagus. Ini minta maaf tuan-tuan sekalian ya. Orang handsome, orang tampan, nah, kalau dia pakai baju apa saja, orang kata, walau agak jelek bajunya itu orang kata hebat, cantik, tampan, smart. Betul tak? Tapi kalau orang yang tak tampan, orang yang jelek, atau orang yang buncit macam saya ni, bila pakai pakaian yang memang sudah hebat dah, dipakai seperti saya, enggak tampan dirinya. Kenapa? Karena memang sudah asalnya begitu. Nampak jelek, betul tak? Saya sedar diri. Orang yang sedar diri itu orang baik, insya-Allah. Saya sedar diri tuan-tuan, kalau macam saya pakai baju yang selalu hebat mana, itu tidak nampak bagus. Kita sudah buncit. Tapi kalau orang yang handsome, orang yang tidak buncit, tidak kurus, memang orang smart, pakai apapun orang akan pandang baik. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Manakala Rasulullah pakai baju warna merah, dia itu lebih bagus, lebih tampan dari seluruh orang yang menggunakan baju warna merah. Karena hadis ini untuk menolak perkataan sebahagian golongan yang mengatakan dimakruhkan, bahkan mereka mengatakan diharamkan memakai pakaian warna merah. Warid daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah pakai warna merah. Jadi itu bukan makruh, bukan juga haram. Benar, baju warna putih itu bagus, sunnah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita gunakan warna merah juga baik. Wabillahi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib qala ma ra'aytu min dilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sha'run yadribu mankibaihi ba'idu ma baina mankibaini lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Berkata Bara bin Azib, aku tidak pernah melihat seorang yang berambut panjang, yang rapi, berpakaian merah, yang lebih tampan daripada baginda Rasulullah SAW, memiliki rambut yang sampai kepada bahagian daripada bahunya. Yang ini bagian bahu ini sampai daripada atas, sampai kepada bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jauh di antara bahunya, maknanya bidang bahu Rasulullah SAW, dan tidak terlalu rendah dan juga tidak terlampau tinggi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, baginda Rasulullah punya rambut panjang. Bila di bagian tepi akan sampai di bawah daripada kuping. Bila bagian daripada atasnya itu sampai ke bahu, jumah dan lumah. Dan begitulah rambut ulama-ulama dahulu, rambut para sahabat-sahabat dahulu, mereka memakai seperti itu. Kita sekarang ini kalau ada lah ustaz buat rambut macam itu, habis kena komen. Betul tak? Ustaz apa rambut rocks? Rambut apa? Rocks. Ustaz apa tuh rambut panjang macam gitu? Orang Samsing katanya. Tapi tidak boleh juga lebih daripada bahu, tidak boleh. Kerana Rasulullah kata cuma rambutnya sampai ke bahu, bukan lebih bahu. Sudah? Ada
Ada sebagian orang yang memanjangkan rambut, dia kata, kenapa panjangkan rambut? Sunnah Nabi. Masya Allah, sunnah Nabi. Yang satu itu saja kata sunnah Nabi, tapi berjanggut tak. Nah, ini masalah. Rambut panjang, janggut tak ada. Bukankah janggut juga sunnah? Kenapa itu rambut dipanjangkan ikut sunnah Nabi, janggut tidak panjangkan? Atau balik, betul tidak? Rasulullah rambutnya panjang, beliau selalu pakai serban. Bahkan saya dulu di Mesir, rambut saya panjangkan dahulu ikut sunnah Nabi SAW, agar nanti saya pulang ke Indonesia atau Malaysia, orang tak tengok saya macam-macam. Nanti saya sudah mengamalkan rambut panjang di Mesir. Apa saja sunnah Nabi sepatutnya kita amalkan walau sekali, maka saya amalkan di Mesir. Kalau kita amalkan di sini, orang akan banyak cakap nanti, karena mereka tidak tahu hukumnya. Ini orang buatkan, oh saya sunnah Nabi itu, saya pakai sunnah Nabi, apa itu? Rambut panjang begini. Iyalah, Rasulullah rambut panjang, tapi Rasulullah berjanggut. Ini janggutnya tak ada, macam mana? Tengok dari jauh, mukanya muka keibuan. Tengok kakinya kaki kesebelasan. Masya Allah. Kalau tegur orang, hai, katanya begitu. Ini kan sudah jalan. Ya, makanya kalau ingin panjangkan rambut itu juga janggut panjangkan pakai serban. Sunnah Nabi jangan pilih-pilih satu-satu saja. Pakaikan semuanya. Wabila qala haddatsana Muhammad bin Ismail, yakni Bukhari. Qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz, an Nafi' bin Jubair bin Mut'im, an Ali bin Abi Thalib qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir, qatl kaffaini wal qadamaini, dahmu ra'si, dahmu qaradis, tawilul masbah, idza masha takaffa takaffuan ka'annama yanhaqu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlampau tinggi dan tidak juga beliau itu rendah. Tebal kedua telapak kaki dan tangannya. Jadi telapak tangan Rasulullah, telapak tangannya tebal. Mengatakan tidak dia kurus. Di telapak tangan kita tengok ada dagingnya, tebal dan halus. Ya. Kita tengok tangan kita macam mana, halus tak? Kadang ada orang tangan dia kena banyak kerja, tangan itu seperti apa? Seperti batu asahan, subhanallah. Tahu batu asahan sini? Kasak, kata orang Kedah, kasak. Pegang begini, ya Allah Tuhan, kasak. Rasulullah tangannya halus sekali, halus. Sudah, saya punya kawan orang Muslim, dia saya salam, subhanallah, tangan macam papan, keras. Itu kalau mukul orang, kalau tak masuk rumah sakit kuburan. Ya, tapi Rasulullah begitu rahmatnya dia sampai tangannya pun memang daging ada. Ya, dagingnya ada. Alhamdulillah. Kepala beliau besar. Kata Rasulullah kepala besar, maknanya para ulama mengatakan besar kepala itu menunjukkan bukan kepala besar itu makna kinayah. Ada orang kata ini kepala besar maksudnya keras kepala. Itu keras kepala, kepala besar. Ini maksudnya secara hakikat memang kepala Rasulullah lebih besar dibandingkan yang biasa. Maknanya Rasulullah pintar. Ya. Orang yang biasanya kepalanya itu besar itu biasanya pintar, tuan-tuan. Apalagi saya tengok, saya bandingkan kepala kita dengan orang-orang Mesir. Itu orang Mesir di belakangnya dia agak besar sih. Kata orang itu memori. Lain dengan kita orang Melayu, bagian sini tak besar. Sebab itulah orang-orang Mesir ni hafalannya kuat-kuat. Kita hafalan lembek. Kenapa kepalanya besar sikit? Tapi ada punya kawan saya di Indon, kepala besar, bodohnya ke angkau. Saya cuma pikir katanya kepala besarnya orang pintar, tapi di kawan bodohnya ke ampun. Orang kata itu kebiasaan, apabila kepala itu besar biasanya pintar. Nah Rasulullah kepalanya agak besar bukan kecil ya. Dan besar tulang sendinya. Mana tulang sendi? Minta maaf, saya inginkan selalu praktek. Nanti apa semua ini praktekkan. Ini lutut
sendi-sendinya itu besar dan tulangnya besar. Ada orang tulang kecil, daging penuh. Nah, tulang ini mudah patah, rapuh. Ada orang tulangnya itu besar dan kuat. Kalau sudah tulangnya besar, itu persendiannya besar. Jadi ini besar nampak. Kalau kita bukakan, nampak memang tulang-tulang itu besar semuanya. Jadi baginda Rasulullah antara persendian itu besar-besar. Ya, kenapa? Karena orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki persendian yang besar. Itu Rasulullah sangat kuat, ya, sangat kuat. Karena itu juga makanya Rasulullah SAW memiliki persendian yang besar. Kalau kita tengok cuma persendian kita, Masya Allah kecilnya lah. Ala kadar orang lain lah. Dan bulu dada beliau manjang. Apa itu? Bulu dada dari atas sampai ke bawah seperti pedang berbaris ke bawah, tapi halus. Halus kan? Bukan penuh. Ada orang penuh semua bulu, atas belakang bulu, udah macam monyet dah. Dia pun puning kepala macam-macam cari bulu. Kami masuk ke tempat untuk bagaimana mematikan bulu katanya. Jangan, itu karunia Allah kepadamu. Enggak semua orang punya bulu. Tengok, Masya Allah, Rasulullah punya bulu cantik tau, indah ditengok. Dari atas ke bawah sampai ke pusat, itu bulunya lurus, kemudian halus. Indah tidak indah, tapi ada orang bulunya kasar-kasar. Dari sini semuanya aja. Ya Allah ya Rahman. Kalau dari belakang kita tengok, ini insan ke monyet. Sampai di sini banyak bulu. Gak maaf ya kalau yang punya bulu, gak maaf saya cinta saja nih. Itu karunia juga. Ini bulu. Coba kita bayangkan kalau dia buat apa? Buat kue apa itu namanya? Ya pagi-pagi kita makan pula roti canai. Keringat masuk roti canai itu. Itulah yang sedang dulu. Tengok Allah ya Rabbi. Makanya agak kurang saya pagi-pagi makan roti canai. Kadang kata, Masya Allah, orang-orang Malaysia ini banyak dapat berkah. Kita barukannya keluar dengan keringat itu. Ini Masya Allah semuanya. Itu karunia Allah, ya. Tapi Rasulullah SAW ada bulu ada. Minta Rasulullah, tapi halus, tak kasar. Bulu dada adakah? Ada. Kalau tidak ada langsung bulu dada itu menunjukkan Rasulullah tak gentleman. Ya, ada orang lelaki yang tak berbulu langsung, itu kata macam perempuan. Kaki pun tak bulu banyak, 1, 2, 3. Dari mana ni apa ni? Tak kuat. Bukan laki-laki yang betul. Ya, masih ada lagi kelemahannya. Bulu dadanya pun tak ada. Rasulullah punya bulu dada, maknanya sempurna kejantanan. Tapi bukan sampai tahapnya banyak bulunya. Jadi berbeda ya. Ini bagaimana para sahabat menceritakan benda tersebut. Rasulullah punya bulu tapi memang panjang ke sini, ya, maksudnya dari atas ke bawah dengan bulu-bulu yang halus sekali. Pernah tanya kepada wanita, bulu yang macam mana dia suka? Minta maaf. Ada di cerita bulu nih. Rasulullah SAW ketika dia begitu, itu menunjukkan tentang perempuan suka seperti itu. Suka dia dengan bulu yang halus. Bagaimana pula bulu yang kasar? Kebanyakan perempuan tak mau. Kenapa kasar? Geli gitu. Tak mau dia. Entahlah Allah alam, ada pula orang yang punya lain selera. Jadi Rasulullah sangat sempurna. Hatta para sahabat menceritakan tentang bulu itu. Kemudian bagaimana pula dengan bulu ketiak? Rasulullah katakan jangan sampai bulu ketiak ini ditahan sampai 40 hari. Ini maknanya dicabut bulu ketiak ni. Kita tak bangga dengan bulu ketiak. Betul tak? Bangga dengan bulu ketiak. Tahu bulu ketiak ini ditahan-tahan sampai 3 tahun, 4 tahun sampai 2 meter. La ilaha illallah. Rasul suruh kita potong ni bulu, jangan bau. Sepanjang ini bulu panjang, jadi bau dia. Ketika kita sholat, Allah sebelah pingsan. Abu Fasal sebelah pingsan, bau pun tak sedap.
Makanya ini dicabut. Kalau tak tahan dicabut, tuan-tuan, dia apa? Dicukur. Imam Syafi'i kata, saya tahu sunnah Nabi itu bulu ketiak ini dicabut, tapi saya tak tahan maka saya cukur. Oh begitu, boleh dicukur. Tapi kalau tuan-tuan ingin mencabutnya, tuan berendam dalam air selama setengah jam. Oh kecut. Iyalah, berendam setengah jam baru cabut, mudah sekali. Itu cara untuk mencabutnya. Lagi duduk kan, kalau di Mesir itu ada tempat mandi, bak begitu, duduk aja. Sambil duduk begini, sabut satu. Insya Allah ta'ala bersih. Tidak sakit. Itu sunnah Nabi. Jadi bukan sunnah Nabi memperpanjangkan itu. Kenapa panjangkan? Katanya supaya gentleman. Enggak. Panjang itu sudah membuatkan kita gentleman. Karena ada juga perempuan yang panjang itunya. Panjang bulu ketiak perempuan itu membuat laki-laki kita suka dengan dia. Ya, maka itu mesti dipotong. Dari mananya? Tidak setiap bulu disuruh potong dan tidak setiap bulu disuruh untuk didiamkan. Janggut disuruh untuk disimpan. Misai disuruh untuk potong. Bulu ketiak disuruh untuk dicabut. Bulu ali-ali disuruh untuk dipotong atau dicukur. Sudah? Bulu-bulu badan disuruh untuk tetapkan, jangan cabut. Ini bila bulu di mana-mana, tolong cabutkanlah. Tak mana, biarkan begitu. Itu rezeki dari Allah. Allah lebihkan kita punya bulu. Ya? Apabila baginda SAW berjalan sedikit condong ke hadapan seperti sedang turun dari tempat yang tinggi. Aku tak pernah melihat sebelumnya maupun sesudahnya orang yang seperti baginda Nabi SAW. Makanya kita perlu etikatkan tuan-tuan. Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna. Dan tidak ada manusia yang dari dahulu sampai sekarang seperti dia. Dalam segala hal. Dalam segala hal Nabi SAW penuh dengan kesempurnaan. Jadi jangan pernah kita kata, apakah Nabi lebih hebat daripada Superman? Adakah Nabi lebih hebat daripada Batman? Adakah Nabi lebih hebat daripada Spiderman? Adakah Nabi lebih hebat daripada apa lagi? Apa itu? Bintang-bintang kesukaan. Orang yang punya kehebatan-kehebatan. Tidak ada. Itu semua khayalan. Nabi SAW memiliki segala kesempurnaan. Tidak sah atau tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mengetikatkan Rasulullah paling sempurna dalam segala hal. Dan tidak ada yang dapat dari dulu sampai sekarang yang menandingi dan menyaingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Abi Anil Mas'udi bi hadha isnad nahwahu ma'nahu. Qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibn Abi Halimah wa ma'na wahid. Qalu حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممخض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بجعد القطد ولا بصوت كان جعدا رجلا ولم يكن بمطهم ولا بمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض المشرب أدعج العينين أحدب الأشفار جليل المشاشي والكتد أجرد ذو المصربة سدن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التبت معا بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألين عليكة وأقومهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول سمعت أسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممخض الذاهب طولا وقال سمعت عربيا يقول في كلامه مغض في نشائبته أي مدها مدا شديدا
wal mutaraddidu ad-dakhilu ba'duhu bi ba'din qisran wa amal qatatu fasharidu juhudati wa rijal alladhi fi sya'ri ujunatun ay badanun qalilun wa ma mutahham fal badinu al-kathiru lahmi wal mukaltam al-mudawwar wajhi wal musharrab alladhi fi biyadhi umratun wal ad'ad syadidu sawadil aini wal ahdab tawilul asfal. Daripada baginda Rasulullah SAW yang menceritakan Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya baginda Rasulullah tidak terlampau tinggi dan tidak juga rendah. Baginda bertubuh sedang di antara kaumnya, rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Rambut baginda ikal gelombang atau kelmayang. Baginda SAW bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging atau gemuk, bukan pula wajahnya bulat. Jadi kalau orang yang gemuk itu biasanya mukanya bulat. Di mana bulatnya? Di bawah sini sudah ada daging, sini sudah ada daging. Betul tak? Coba lihat wajah saya. Bulat atau tak bulat? Jujur loh. Bulat tidak? Bulat dia. Kenapa bulat? Karena gemuk. Jujurlah. Saya tak marah. Tapi kalau orang kurus, muka tak bulat, lonjong. Ya? Bagi-bagi Rasulullah SAW ini tidak ada. Ini namanya lemah. Nah, wajahnya agak rata. Maksud agak rata ini bila orang bulat itu begini. Tapi kalau orang kurus rata, tidak ada lonjong sedikit. Kulitnya putih kemerah-merahan, hitam pekat kedua matanya. Ini mata ini sebaik-baik orang, matanya ini warna hitam. Ya. Jadi sekarang ada orang yang ingin warna matanya seperti kucing, dibuatnya lensa warna hijau. Ini orang bodoh ini. Dia tak suruh ngeong, katanya. Ada itu, minta maaf saya, lensanya ada dijual di mana-mana, dikasih warna hijau. Allah buatkan warna hitam, dah cantik hitam dah. Tapi dia rasa hitam itu tak elok, buat warna hijau. Ada yang buat warna biru. Warna biru ni macam orang barat lah. Orang biru buat mata barat. Nah, kalau memang matanya memang biru, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi secantik-cantik mata itu hitam, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita tengoklah, saya punya kadang-kadang kawan di Mesir daripada Iskandariah, mata mereka biru, bukan hijau, biru. Kerana mereka ini peranakan dulu zaman-zaman dahulu. Peranakan orang-orang Perancis, orang Roman sebagainya. Dan lentik bulu matanya. Nih, bulu mata nih. Bulu mata Rasulullah nih. Apa kita kata bulu mata dah? Ini bulu matanya lentik. Lentik bukan yang mau dilentik-lentikkan. Memang lentik kian. Jadi macam-macam kita kata Rasulullah itu macam bercelak begitu. Dan memang dia bercelak. Rasulullah bercelak malam. Jadi bulunya ini lentik. Dan dengan perempuan, dia nak lentikkan, dikasih macam-macam semua. Dibuat seperti ini. Ada alat untuk melentikkannya. Nah, apakah sunnah buat melentikkan? Tak sunnah. Memang Rasulullah bulunya lentik. Ada laki-laki memang bulunya lentik. Jadi jangan nanti, oh ini sunnah Nabi nak melentikkan juga, jadi kondan ini kan. Karena dia buat lentik kan. Rasulullah memang begitu bulunya. Besar pangkal tulang dan belikatnya. Baginda SAW memiliki bulu dada yang memanjang daripada dadanya sampai pusat. Sebagaimana saya kata, dari atas ke bawah, ke pusat. Tebal kedua telapak tangan dan kakinya. Tapi ya, nampak seperti kaki itu berisi. Apabila baginda berjalan seperti turun dari tempat yang tinggi. Orang yang turun itu biasanya nahan, kencang dia turun. Apabila baginda berpaling, maka seluruh tubuhnya juga ikut berpaling. Jadi kalau Rasulullah dipanggil orang, dia akan berpaling, bukan kepala saja. Dia kata, iya ada apa? Semua ikut berpaling. Tapi kita kadang-kadang panggil orang, ada apa? Ini kesombongan, keangkuhan. Hei, tuan, ada apa? Alah, kau buat itu. Akhlak Nabi tidak begitu. Bila orang panggil, iya, ada apa? Semuanya, tubuhnya akan berpaling. Ini akhlak Nabi. Yang lebih parah, Pak panggil,
Oi, apa? Tengok kepala pun tak tengok. Ini 4 lagi. Dan di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Baginda merupakan seorang yang paling pemurah di antara manusia. Masya Allah, baginda paling pemurah. Karena terlampau pemurahnya Nabi, tidak ada sama dia duit. Ya, orang datang, ya Rasulullah, saya belum lagi makan. Kata Rasulullah, kau ambil ke kedai itu bahan makanan, suruh sama dia tulis nama saya. Sampai kata Rasulullah berutang. Dan Rasulullah pernah menggadaikan baju bersihnya untuk memberi makanan kepada orang lain. Kalau kita kan berpikir dulu, sebenarnya mengasih makan aku makan pun susah. Betul tidak? Kadang-kadang kita mikirkan, ya Allah duit masih banyak, tapi makin kedekut. Ada orang ya, saya punya murid dia, Allah berikan rezeki kepada dia, masuk kontraktor yang sukses. Dia kata apa? Sebahagian kawan saya katanya, semakin kaya semakin kedekut, karena takut duit itu habis. Nah ini tuan-tuan sekalian, semakin kaya kita semestinya semakin banyak kasih duit orang, karena duit sudah berlebih. Tuh kalau tuan-tuan meninggal dunia, duit itu lalu kemana? Anak kita yang habiskan. Betapa bodohnya kita, letih kita mencari duit. Ya, letih tak cari duit, letih pagi siang malam kita cari duit, kumpul duit kita, masukkan ke bank, CMB ke apa ke semuanya. Tiba kita mati, tak kita rasakan duit kita itu. Di akhirat pun kita tak rasakan duit kita. Karena ketika sudah kita mati, anak kita kelahi untuk menuruhkan harta warisan, tak teringat mereka nak kasihkan wakaf untuk kita. Ya Allah, kenapa kita makin kaya makin kedekut? Maka ketika kita makin kaya, kita semestinya makin memberi umat. Rasulullah tidak ada duit, tapi Masya Allah Rasulullah sangat memberi. Engkau ambillah barang sana, buat namaku. Bulan Ramadan Rasul lebih lagi, lebih memberi lagi, lebih dermawan lagi. Ini yang perlu kita ikuti. Percakapannya merupakan percakapan yang paling jujur di antara manusia. Rasul kalau bercakap tidak pernah berbohong. Karena Rasul mengatakan al-mu'min la yakdzib. Mukmin itu tidak berdusta. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, hal mukmin yazni? Apakah seorang mukmin itu berbuat zina? Mungkin, kata Rasulullah. Mungkin seorang mukmin berzina, tersilap, kena syahwatnya. Hal mukmin yazni? Apakah seorang mukmin itu mencuri? Rasul kata mungkin mencuri. Wahal mu'min yakdzib, apakah mu'min berdusta? Nah, al mu'min la yakdzib. Orang mukmin tidak berdusta, tuan-tuan. Maka dari mulai Rasulullah tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat dusta. Semuanya kejujuran. Ya, perilaku yang jujur, perkataan yang jujur, kehidupan yang jujur. Hingga kadang-kadang perilaku kita pun tak jujur, suka berdusta. Nak jumpa awak nampakkan kita ni kaya, sewa kereta BMW ke Ferrari ke, padahal jangankan Ferrari sama BMW, kancil pun kita tak ada. Tapi bergaya-gaya penipu, nak katakan kita kaya ni. Dan terlalu lembut budi pekertinya, dan orang yang paling ramah dalam pergaulannya. Masya Allah, Rasul kalau bergaul sangat ramah, sehingga orang yang tak dikenalkannya pun dia ramah sekali. Seolah-olah dia itu adalah orang yang berkenalan dengan yang dicakapkannya sudah lama, kenal lama dah. Kenapa? Karena begitu akrab dan begitu ramah pada orang lain. Ini yang sekarang kita lihat, tuan-tuan, di kota-kota keramahan itu semakin sudah hilang. Keramahan itu semakin hilang. Kenapa? Semakin hilang keramahan, tidak mengikuti sunnah Nabi. Orang ramah hanya kenal sama titelnya, sama pangkatnya, sama kedudukannya. Yang datuk sama datuk saja bercakap. Kalau ada yang tidak datuk, tidak ikut cakap. Bukan seperti itu. Nabi SAW ramah kepada seluruhnya. Yang punya pangkat, yang punya kedudukan, yang berdarah merah, berdarah biru,
Aku masuk Babil nih, orang kaya macam di Jawa namanya orang-orang ningrat, ya Raden-Raden. Kalau di Tengku-Tengku, kalau macam di Medan Tengku-Tengku juga. Sekarang mereka tengkurap. Dulu mereka Tengku-Tengku ini kaya-kaya, sekarang mereka tengkurap. Sudah tak lagi tanah dah. Orang-orang Melayu yang punya kedudukan dahulu. Rasul tidak punya identiti. Rasul tak pernah punya identiti. Semuanya dia akan cakap. Bahkan kena keramat Rasulullah, kalau ada orang nak undang, ya Rasulullah, kami ini nak undang kamu makan kaki apa? Kaki kambing. Rasul akan datang. Kaki kambing. Kita tak. Kalau kita tengok undangan orang-orang Datuk, kita rajin datang. Tapi ya kalau undangan tu orang rakyat jelata yang tak punya apa-apa, ini pasti ikan asin nih. Tak maulah katanya. Ikan asin tak maulah. Tapi kok daging, rendang, oke. Kenapa kita mesti melihat identiti orang agar kita bergaul? Tidak boleh kita lihat. Siapa yang melihat baginda secara tiba-tiba akan merasa hormat kepadanya. Jika ada orang melihat Nabi dengan secara tiba-tiba, dia akan merasakan, Masya Allah Rasulullah, hebat. Takut dia kepada orang Rasul, merasa hormat. Karena Rasulullah punya wibawa yang sangat besar. Dan siapa yang pernah bergaul dengan Rasulullah SAW dan mengenalnya, maka dia akan cinta. Tapi orang yang sama-sama Rasulullah, bersama Rasul, duduk sama Rasul, dah lama dia duduk makin cinta dengan Rasulullah SAW. Kenapa cinta? Karena melihat segala akhlaknya sempurna. Kita kalau tengok orang semua akhlak sempurna, perkataannya baik, tutur katanya baik, bercakap kita dengan kita baik, ya, maka kita semakin suka dengan dia. Suka kita duduk semua orang seperti itu. Seorang yang ingin menceritakan sifat-sifat Nabi SAW, dia akan berkata, aku tidak pernah melihat orang sebelumnya maupun sesudahnya sama seperti baginda Nabi. Benar, tak pernah kulihat dari apa saja, dari kehengseman, kesematan. Rasulullah sangat handsome, Rasulullah sangat tampan, lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi perbedaannya, Nabi Yusuf dengan Rasulullah SAW, orang apabila melihat Nabi yang tampan begitu, dia sangat segan dan hormat, sehingga tidak sampai kepada tahap membawa nafsu untuk melihat Rasulullah SAW. Maka kita ceritakan seorang perempuan dan Rasulullah ingin berzina kepada kita. Tapi wajahnya Nabi Yusuf AS handsome, tapi bila melihat wajah dia orang tertarik. Karena ada yang ingin membuatkan satu hal yang tidak elok kepada Nabi Yusuf AS. Makanya kita tengok, ya, ada di antara orang-orang yang memotong tangan sendiri kena gara-gara melihat Nabi Yusuf yang begitu tampannya. Kalau kita tengok wajah Nabi begitu tampan, kita akan tertegun. Astagfirullah. Begitu indah wajahnya. Kesudahannya sama seperti baginda Rasulullah SAW, berkata Imam Tirmidzi, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Asma'i berkata, menafsirkan sifat Nabi SAW, makna moghat adalah terlampau panjang. Dan beliau berkata, aku pernah mendengar seorang Arabi Badui berkata, memanjang panah satu dengan yang lainnya dan menjangkan dengan terlalu panjang. Ini memaknakan arti kalimatnya. Dan mutaraddid maksudnya termasuk kepada sesuatu kepada sesuatunya. Makna qatat terlalu keriting dan menyikatnya, sebabnya apa? Tersangkut sesuatu atau sukar untuk menyikatnya. Manakala makna mutahham adalah badan yang gemuk. Dan kata maknanya wajah yang bulat dan bulu dada yang ada pada putih kulitnya karena warnanya kemerah-merahan. Ya. Jadi ini merupakan di antara sifat yang hampir ya mensifatkan keseluruhan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atas sampai ke bawah. Tuan-tuan sekalian ya, kita diberikan waktu sampai jam 9 saja. Saya ingin sampai jam 1. Kira-kira kita tidak buat jam 1 ke jam 2, tuan-tuan? Tuan? Jam 2 ke jam 1? Jam 3. Masakan kita kata cinta Nabi, baca hadis Nabi pun kita tak mau. Macam mana? Kita tutup?
Tutup. Tuan-tuan sekalian yang saya harapkan, semakin kita membaca kitab ini, semakin cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah permulaan kita hanya mencintakan tentang sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sudah mengetahui sedikit-sedikit kesimpulan daripada sosok Nabi. Yang ingin saya sampaikan daripada hadis yang ke-7 ini adalah pertama sekali, Nabi SAW mukanya tidak gemuk dan tidak bulat, tapi tidak lonjong. Wajahnya itu kulitnya putih sampai ada kemerah-merahan. Hidung beliau mancung dan bulu ini lentik. Nah, giginya putih. Itu dia, orang gigi putih ini suka gosok gigi, wangi. Ya, saya kadang-kadang bersalam sama orang, minta maaf. Saya bersalam sama orang kan, saya kadang-kadang cium tangan orang. Dia cium saya cium tangan dia. Ya, itu boleh. Sunnah bahkan. Kenapa? Karena masalahnya dia cium kita cium kenapa? Berkah tak? Nah, dia berkah tu. Kita fikirkan kita berkah. Ada ustaz-ustaz suka dia begitu. Orang cium berarti dia hormat, Masya Allah. Tak? Yang berkah itu dia, bukan kita. Hari kita cium dua tangan dia. Dia cium kita, dia cium. Dia hormati kita hormati dia. Dia cium tangan kita cium tangan dia. Jangan kita minta kapur. Oh, Masya Allah, minta ustaz. Subhanallah. Kadang-kadang minta maaf karena saya mencium tangan orang itu. Dia juga cium. Bila dah cium sama cium tangan itu, jadi mulut dia dekat dengan mulut saya, atau mulut dia dekat dengan hidung saya hampir dah pingsan. Kenapa bau mulutnya kena tak gosok gigi kau, tak bersiwak? Jadi tuan-tuan, kita ikut sunnah Nabi, maka kita mesti juga bersiwak. Paling sedikit 3 kali kita gosok gigi. Memanglah kita tak rasa bau kerana memang sama dengan kita. Tapi orang lain segan nak katakan bau, tutup hidung dia, takut kita marah. Tak tutup hidung, pingsan orang. Jadi ini perlu kita budayakan gigi bersih, gigi yang wangi. Ya, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala kita akan boleh sambung kembali pembacaan Syama'il Muhammadiyah. Harapkan saya kepada tuan-tuan jangan berhenti sampai ini saja, karena masih banyak lagi sifat-sifat Nabi SAW yang kita ingin kenalkan. Siapa yang tak ingin kenal Nabi SAW? Kalau kita umat Nabi, maka kita semestinya kenal Nabi. Paling sedikit lewat daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semuanya akan disamakan dan akan digabungkan bersama Nabi SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina wa hal kunti unsa wa dzakar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yunfa' wa du'a'in la yusma' wa 'aynin la tadma'. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.